Halo sahabat Radio Askara, semoga Anda semua sehat dan penuh damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Lina Puspitaningsih menjumpai Anda lagi dalam acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Sahabat, kita masih meneruskan perjalanan kita dalam hal memahami makna sebuah doa yang disebut doa Bapa Kami. Doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sejak 2000 tahun yang lampau. Dan pada edisi ini kita akan coba mengerti apa di balik seruan "Datanglah Kerajaan-Mu" dalam doa Bapa Kami itu. Baiklah, kita langsung saja mengikuti penjelasan Pendeta Freddy Makitan tentang hal ini. Selamat menikmati. Saudaraku, frasa yang ketiga dalam rangkaian doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berbunyi, "Datanglah kerajaan-Mu." Ini suatu kerajaan yang bersifat rohani, yang kudus dan mulia milik Allah dan datang dari Allah ke dalam kehidupan manusia yang real, yang bersifat fisik ini. Oke, sebagaimana yang kita tahu, sebuah kerajaan secara fisik memiliki 4 unsur utama. Pertama adalah wilayah dari kerajaan itu. Kedua, penduduk atau rakyat dalam wilayah kerajaan itu. Ketiga, pemerintahan yang mengatur dan mengelola kehidupan dalam wilayah kerajaan itu. Dan keempat adalah raja atau pemimpin yang memegang serta memiliki kekuasaan tertinggi untuk menjalankan pemerintahan demi kehidupan kerajaan itu. Kata kerajaan ini mudah dipahami oleh masyarakat Israel. Karena Israel adalah negara kerajaan di masa itu. Israel juga menantikan kerajaan Allah, walaupun dengan konsep yang agak berbeda dari yang dibicarakan Yesus. Jadi, audiens Yesus saat khotbah di bukit itu juga sedikit banyak mengerti tentang kerajaan Allah dalam konsep orang Yahudi. Sementara itu mereka juga menyadari adanya kekaisaran Romawi yang sangat luas dan besar kekuasaannya. Di masa hidup Yesus, penjajahan Romawi atas kerajaan Israel sudah berlangsung hampir 1 abad, kira-kira 90 tahun. Dan kata kerajaan ini mudah pula dipahami oleh siapapun, karena selalu ada kerajaan yang kelihatan secara fisik. Semua manusia pasti hidup dalam sebuah negara, dan banyak negara yang berbentuk kerajaan. Tapi yang berbeda, bahwa kerajaan Allah yang dimaksudkan Yesus ini harus lebih dahulu dilihat dengan mata rohani, dengan mata iman. Tidak bisa dipahami hanya dengan mata jasmani. Kerajaan Allah bukanlah sebuah kerajaan imajiner yang bersifat hayalan. Kerajaan Allah sebenarnya ada di dalam kehidupan jasmani yang alamiah ini. Kerajaan ini berasal dari Allah dan menjelma ke dalam kehidupan real di dunia ciptaan Allah pula. Jadi, pada satu segi, kerajaan Allah ini tidak kelihatan, tetapi sekaligus juga bisa kelihatan. Dan selalu ingin memperlihatkan dirinya dalam dunia nyata, di atas bumi yang dihuni oleh segala makhluk hidup. Kerajaan Allah memiliki wilayah yang tidak kelihatan, tetapi juga dapat kelihatan dalam kehidupan manusia di atas bumi. Kerajaan Allah juga memiliki penghuni atau warga, yakni orang-orang yang mengaku Allah dalam Yesus Kristus. Dan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus ini akan terus bertambah jumlahnya melalui berbagai usaha penginjilan, pendidikan, pembinaan, kesaksian, dan teladan hidup para pengikut Kristus dalam kehidupan mereka di tengah dunia.
Kerajaan Allah memiliki pemerintahan yang ingin menjelma dan dikenal melalui pemerintahan kerajaan yang real dalam kehidupan secara fisik dan alamiah. Pemerintahan kerajaan Allah juga kelihatan dalam leadership, manajemen, administrasi, dan kehidupan dalam semua aspek di dunia nyata ini. Dan kerajaan Allah tentu memiliki seorang raja atau pemimpin, yakni Allah yang dikenal melalui Yesus Kristus, Sang Anak Tunggal Allah yang hanya kepadanya Allah berkenan. Jadi, kerajaan Allah menjadi nyata sejak hadirnya Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia sebagai Juru Selamat umat manusia. Selanjutnya, kerajaan Allah ini akan terus menyatakan dirinya di bumi ini melalui murid-murid Yesus dan para pengikut Yesus serta semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus di sepanjang zaman. Nah, di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Bapa yang kudus agar kerajaan Allah itu datang, kelihatan setiap hari dalam kehidupan nyata di bumi ini. Dan kerajaan Allah itu memang sudah ada di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini, melalui kehidupan dan seluruh perbuatan Yesus Kristus. Kita bisa mengerti itu dari Matius pasal 12 ayat 28. Maka betapa pentingnya sebuah doa yang memohon datanglah kerajaan-Mu, agar kerajaan Allah itu menjadi nyata di dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini, agar segala bangsa dan semua orang dapat percaya dan menerima hadirnya kerajaan Allah itu. Ini berarti kita sebagai orang-orang beriman wajib berusaha membuka mata dunia untuk melihat dan menerima kerajaan Allah, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, ada satu hal yang perlu disadari, bahwa di saat kita mengucapkan permintaan datanglah kerajaan-Mu di dalam doa Bapa kami, ada konsekuensi dan tanggung jawab yang kita terima dari Allah Bapa, yakni kerajaan Allah yang kudus dan mulia itu yang dipimpin oleh Yesus Kristus sebagai Raja, harus benar-benar diberitakan, diperlihatkan agar dapat diterima dan dihayati oleh manusia. Kehadiran kerajaan Allah akan membawa perubahan kehidupan kita secara pribadi dan akan membawa pengaruh ke dalam lingkungan di mana kita hidup dan membawa perubahan pula. Inilah yang Yesus inginkan saat Dia mengajarkan doa Bapa kami dengan berseru, "Datanglah kerajaan-Mu." Oke sahabat, demikianlah penjelasan yang sangat menarik dan lengkap tentang seruan "Datanglah kerajaan-Mu" dalam doa Bapa kami. Saya yakin pikiran kita sudah dicerahkan dan hati kita pun telah disegarkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Pendeta Freddy Makitan. Kini sebuah lagu doa Bapa kami yang disampaikan oleh Shirley Lin akan saya putarkan untuk menyegarkan jiwa kita dalam kesibukan kita di sepanjang hari ini. Dan dengan berlalunya lagu ini, berakhirlah pula perjumpaan kita hari ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Akhirnya, saya Lina Puspitaningsih mohon diri untuk berjumpa lagi di edisi berikutnya. Kata dan nada. Bless you all the family.